Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 4 orang yang bernama Maulida, Nidaur Rahmah, Rina Helmina, dan Sari Rafiah. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Analisis Reliabilitas Esai dan Objektif, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Muallim Muhammad Nasir MPDI, mata kuliah evaluasi hasil belajar MI. Baiklah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian reliabilitas. Nah, kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Nah, jadi reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, keajigan, kestabilan, dan konsistensi, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Nah, dari beberapa pengertian di atas, jadi reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajigan. Nah, seorang dikatakan dapat dipercaya apabila seorang tersebut berbicara ajeg, yaitu tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Nah, dalam sebuah tes, pentingnya diamati keajigan dan kepastian tes tersebut dilihat dari hasil tes yang didapat. Nah, dengan demikian, reliabilitas dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data atau skor yang dihasilkan oleh instrumen. Namun, untuk memudahkan reliabilitas dapat dikatakan merupakan hasil dari instrumen juga. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya yaitu yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas tes hasil belajar objektif. Yang pertama yaitu konstruksi sistem yang tidak tepat, sehingga tidak dapat mempunyai data pembeda yang kuat. Yang kedua, panjang atau pendeknya suatu instrumen. Yang ketiga, evaluasi yang subjektif akan menurunkan reliabilitas. Nah, yang keempat, ketidaktepatan waktu yang diberikan. Yang kelima, kemampuan yang ada dalam kelompok. Yang keenam atau yang terakhir, luas atau tidaknya sampel yang diambil. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif berupa angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kualitatif tersebut. Dalam bidang pendidikan, pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. Tes adalah seperangkat pertanyaan yang memiliki jawaban benar dan salah. Non-tes adalah berisi pertanyaan atau pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Instrumen non-tes bisa berbentuk kuesioner atau inventory. Kuesioner berisi sejumlah pernyataan atau pertanyaan. Peserta didik diminta menjawab atau memberikan pendapat terhadap pernyataan. Inventory merupakan instrumen yang berisi tentang laporan diri, yaitu keadaan peserta didik, misalnya potensi peserta didik. Yang kedua ada penilaian atau assessment, adalah penerapan berbagai cara
dan penggunaan beragam alat penilai untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Sementara penilaian menurut tim pengembangan pedoman umum pengembangan pendidikan berpendapat bahwa penilaian merupakan istilah umum yang mencakup semua metode yang bisa digunakan untuk menilai untuk kerja individu peserta didik atau kelompok. Proses penilaian mencakup pengambilan bukti untuk menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Lebih lanjut, tim pengembang pedoman umum pengembangan penilaian menyadur pendapat Griffin dan Nix yang menyatakan bahwa penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Kemudian, jenis analisis reliabilitas yang ketiga yaitu daya pembeda. Daya pembeda suatu soal adalah kemampuan sebuah soal untuk membedakan siswa yang menguasai materi tes dan siswa yang kurang menguasai materi tes. Dari aspek daya pembeda, suatu soal dikatakan baik apabila soal tersebut hanya mampu dijawab oleh siswa yang menguasai materi tes. Sebaliknya, soal tersebut dikatakan kurang baik jika soal memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, mampu dijawab oleh siswa yang menguasai materi tes maupun siswa yang tidak menguasai materi tes. Kedua, tidak mampu dijawab oleh siswa yang menguasai materi tes maupun siswa yang tidak menguasai materi tes. Dan yang ketiga, mampu dijawab oleh siswa yang tidak menguasai materi tes, namun siswa yang menguasai materi tes justru tidak mampu menjawab soal tersebut. Di makalah sudah ada rumus menghitung harga daya pembeda. Kemudian ada langkah-langkah menghitung daya pembeda suatu soal pilihan ganda. Yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh soal yang dikerjakan siswa. Yang kedua, memberikan skor pada masing-masing soal yang dikerjakan siswa. Yang ketiga, membuat tabel analisis soal. 4. Mengelompokkan siswa yang termasuk kelompok atas dan kelompok bawah. Yang kelima, menghitung jumlah jawaban benar pada kelompok atas dan bawah pada suatu butir soal. 6. Menghitung harga daya pembeda soal tersebut. Dan yang terakhir, membandingkan harga daya pembeda soal dengan tabel kriteria. Kemudian jenis analisis reliabilitas yang keempat ada beda distraktor. Setiap tes pilihan ganda memiliki satu pertanyaan serta beberapa pilihan jawaban. Di antara pilihan jawaban yang ada, hanya satu yang benar. Selain jawaban yang benar tersebut adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah itulah yang dikenal dengan distraktor atau pengecoh. Dengan demikian, efektivitas distraktor adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih distraktor tersebut, maka distraktor itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Cara menganalisis fungsi distraktor dapat dilakukan dengan menganalisis pola penyebaran jawaban butir. Pola penyebaran jawaban sebagaimana dikatakan menurut Sugiono adalah suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana peserta tes dapat menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap butir. Menurut Depdikbud, sebuah distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika dipilih oleh paling sedikit 5% untuk 4 pilihan jawaban dan 3% untuk 5 pilihan jawaban. Menurut Fernandes, distraktor dikatakan baik jika dipilih oleh minimal 2% dari seluruh peserta. Distraktor yang tidak memenuhi kriteria tersebut sebaiknya diganti dengan distraktor yang lain yang mungkin lebih menarik minat peserta tes untuk memilihnya.
Sesuatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Ada yang diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, dan ditulis kembali karena kurang baik. Selanjutnya yaitu definisi nilai akhir. Nilai akhir sering juga dikenal dengan istilah nilai final, yaitu nilai yang baik berupa angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, merupakan pemberian dan penentuan pendapat pendidik terhadap peserta didik, terutama mengenai perkembangan, kemajuan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh peserta didik yang berada di bawah asuhannya setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Adapun fungsi-fungsi nilai akhir, yang pertama fungsi instruksional, yang kedua fungsi informatif, yang ketiga fungsi bimbingan, yang keempat fungsi administratif. Berikut ini dikemukakan 2 macam contoh cara yang sering dipergunakan untuk dalam penentuan nilai akhir. Yang pertama itu nilai akhir diperoleh dengan jalan memperhitungkan nilai hasil tes formatif. Yang kedua dengan nilai hasil tes sumatif, yaitu nilai hasil ulangan umum yang dikali 2 kemudian dibagi 3. Dapat disimpulkan bahwa menentukan nilai akhir dan dalam penyusunan ranking seorang pendidik atau pengajar harus dapat mengetahui teknik-tekniknya guna mempermudah dalam pembuatannya. Dengan menentukan nilai akhir dan ranking, seorang pendidik dapat mengetahui kemampuan atau kecerdasan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar, sehingga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Dari berbagai macam teknik pendidik dapat memilih teknik yang mudah digunakan dan dapat dimengerti oleh peserta didik.